Kalau sebelumnya kita lihat metode pada tipe data matematika, sekarang kita lihat metode-metode yang bisa kita gunakan pada tipe data string. Tentu ada banyak banget metode, kita akan lihat beberapa dan yang sering digunakan. Langsung kita mulai, kita bisa menghitung jumlah kata ataupun jumlah baris dari suatu teks. Kita akan tes sekarang, saya akan bikin satu teks di sini dengan nilai hai semuanya. Lalu kalau kita mau menghitung ada berapa jumlahnya, kita bisa menggunakan metode strlen. Kita tuliskan variabel yang mau kita uji atau langsung teksnya di sini juga boleh. Kita lihat sekarang ada 12, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, pada si strlen ini baris kosong akan dihitung. Jadi kalau kita punya baris kosong atau enggak itu berpengaruh pada strlen ini. Kalau sebelumnya kita menghitung huruf, kita juga bisa menghitung jumlah kata dengan str word count ini. Nah, kita lihat di sini str word count kita bisa menghitung ada 2 kata. Tentu dia menghitung dari jarak spasinya. Jadi kalau saya punya kata baru di sini, dia akan menghitung setiap itu menjadi kata. Itu tadi cara menghitungnya. Lalu teman-teman juga bisa ngeganti suatu teks tertentu. Misalnya kita pakai str replace di sini. Kita mau ganti di bagian teks ini. Jadi kita harus ada 3 parameter di sini. Masing-masing kita pisahkan dengan koma. Yang pertama adalah apa yang mau kita cari. Jadi saya mau cari kata hi misalnya. Kita tulis dalam string tentunya. Kita akan mengganti kata hi dengan kata halo. Nah, jadi yang pertama apa yang dicari, yang kedua mau ganti dengan apa, yang ketiga teks sumbernya. Sumbernya dari sini, maka harus kita tulis. Nah, sekarang kalau kita reload, yang tadinya hi semuanya di sini menjadi halo semuanya di sini. Itu cara menggunakan string replace. Ada satu lagi, kita juga bisa menggunakan string repeat. Sesuai artinya, repeat artinya mengulang. Kita bisa mengulang satu teks tertentu berkali-kali. Jadi kalau kita tuliskan di sini berapa kalinya, yang pertama apa yang mau kita ulang, yang kedua berapa kali. Saya akan tulis 10 kali misalnya. Jadi teman-teman akan melihat hai 10 kali. Ini cara menghemat kalau teman-teman mau nulis kata-kata berkali-kali tanpa nulisnya berulang-ulang. Dari sini juga kalau kita mau ada perubahan, kita nggak perlu hapus atau apa, kita tinggal ganti angkanya di sini jadi lebih otomatis lagi. Nah, itu dia, silahkan teman-teman mainkan. Jangan lupa kita bisa menggabungkan beberapa metode sekaligus. Saya akan perlihatkan, misalnya kita akan balikan lagi ke bagian string replace tadi, di mana kita menggunakan mengganti kata hi menjadi kata halo. Nah, kita mau setelah dia mengganti ini, kita ulangi kata-katanya atau kalimatnya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan string repeat ini di antara string replace-nya. Jadi kita buka kurungnya di sini di metodenya, lalu kita tutup di bagian akhir. Nah, kita harus tahu dulu si string replace ini kan dia menghasilkan kalimat barunya. Nah, di string repeat kalimatnya ini adalah parameter pertama. Jangan lupa di string repeat kita butuh parameter kedua, kita pisahkan dengan koma. Jadi semua setelah ini kita pisahkan dengan koma lalu jumlahnya berapa kali. Jadi ini parameter pertama kita, karena string replace ngebalikin teksnya. Parameter kedua kita harus tetap nulis mau ngulang berapa kali. Nah, kalau kita tes sekarang, kita bisa lihat teksnya setelah diganti, dia akan mengulang-ulang seperti yang kita inginkan. Jadi itu dia tentang metode-metode. Ingat, metode-metode bisa digabungkan.